Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Adinda SR2 Sirait. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu PPT dari tugas mata kuliah Hukum Pajak. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Siti Rahma Sirait. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya dari Prodi PPKN semester 5 MPM 1913140001. Dosen pengampu Dokteranda Disna Anum Siregar MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasi ataupun saya akan memulai menjelaskan PPT saya. PPT saya berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah. Apabila dilihat dari sisi sejarahnya, pajak pertambahan nilai ini merupakan pengganti dari pajak penjualan. Dikarenakan pajak penjualan itu sudah dirasa tidak relevan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan juga banyak aspek-aspek yang lain. Seperti halnya mempunyai macam-macam tarif yang menyulitkan para subjek maupun wajib pajak. Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pajak penjualan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pemerintah pun menyadari akan kekurangan dari pajak penjualan. Maka dari itu, pemerintah mengadakan revisi secara berkala terhadap pajak penjualan itu. Hingga akhirnya, pajak penjualan berganti nama atau diganti menjadi pajak pertambahan nilai ataupun PPN. PPN ini memiliki kelebihan yang menutupi dari pajak penjualan yang terdahulu, yaitu menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal, netral dalam persaingan dalam negeri, serta perdagangan internasional dan lain-lain. Rumusan masalah ada 3. Pertama, bagaimana konsep dasar pemungutan PPN dalam objek, tarif, dan penghitungan. Kedua, apa saja persyaratan dan fungsi faktor pajak. Ketiga, bagaimana cara perhitungan PPN, dasar pengenaan PPNBM, dan penerapan tarif serta pelaporannya. Baik, saya akan memulai dari poin ke-1. 1. Konsep dasar PPN dan PPNBM. Seperti kita ketahui tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, PPN berasal dari pajak penjualan yang termodifikasi. Pada dasarnya terdapat 2 cara dalam pengambilan pajak penjualan, yaitu pertama single stage levies, kedua multi stage levies. Pada single stage levies ini terdapat 3 tempat di mana pajak tersebut diambil,
yaitu pada pihak produsen atau pedagang besar, atau pada tingkat konsumen akhir. Akan tetapi, pada masing-masing tingkatan tersebut terdapat kelemahan yang memungkinkan untuk memberatkan wajib pajak. Lalu yang kedua yaitu multi-stage levies. Multi-stage levies terbagi menjadi dua sistem. Pertama, kumulatif cascade system, dan kedua adalah non-kumulatif system. Pada kumulatif cascade system ini, pajak dipungut pada tingkat peredaran barang pada jalur, tanpa adanya penyesuaian terhadap pajak yang telah dibayar pada jalur sebelumnya. Pajak ini dipungut setiap kali ada pemindahan jalur. Jadi, karena tidak adanya kredit pajak, maka beban pajak menjadi berlipat ganda ataupun kumulatif, melebihi tarif yang sebenarnya. Sedangkan pada non-kumulatif sistem, pajak hanya timbul karena adanya faktor produksi untuk menambah nilai, seperti bunga, sewa, upah kerja, dan lain-lain untuk mendapatkan laba. Jadi yang menyebabkan PPN ini makin bertambah di setiap tingkat penjualannya, yaitu dikarenakan adanya unsur-unsur yang menambah nilai tersebut, sehingga tidak terjadi perlipatan ganda biaya. Karena pada dasarnya biaya produksi yang produsen keluarkan tersebut sudah dibayarkan ketika raw material tersebut dirubah menjadi produk siap pakai. Seperti itu, teman-teman. Lalu sebelum kita mengetahui objek apa saja yang dapat dikenakan PPN maupun PPNBM, kita harus mengetahui beberapa aspek-aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya pertama yaitu barang kena pajak atau BKP. Kedua yaitu jasa kena pajak atau JKP, dan terakhir adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu barang kena pajak ataupun BKP. BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah penggunaan ataupun hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, dan sebagainya, ataupun hak menggunakan hak pada huruf, pada peralatan, perlengkapan, pengetahuan informasi, ataupun berupa rekaman gambar maupun dari saluran televisi dan radio. Dan lain juga seperti film ataupun video untuk siaran televisi. Jadi, pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang, seperti barang hasil pertambangan ataupun hasil pengeboran langsung, sepertinya contoh yaitu minyak tanah, bumi, panas bumi, dan lain sebagainya, serta barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain. Kedua, jasa kena pajak atau JKP. JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Dari jasa-jasa tersebut dikeluarkanlah beberapa jenis jasa yang menurut undang-undang tidak termasuk JKP, seperti jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kewajiban pengusaha kena pajak. Kewajiban pengusaha kena pajak ini melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, memungut PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masuk yang dapat
dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBM yang terutang, melaporkan penghitungan pajak. Lalu, pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak yaitu seperti pengusaha kecil dan sebagainya. Keempat, pengusaha kecil. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ataupun PKP. Apabila sampai 1 bulan ataupun dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan penerimaan brutonya melebihi 4 juta, maka kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto. Dilarang membuat faktur pajak, tidak wajib memasukkan SPT masa PPN, diwajibkan membuat pencatatan. Wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan. Kelima yaitu penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak, seperti penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian sewa beli, ataupun penyerahan BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang. Keenam, yaitu pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBM. PPNBM ini perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil, perlu untuk mengamankan negara. Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen ini, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. No. Barang tersebut itu dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Jadi PPNBM ini dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, seperti yang dilakukan oleh pengusaha yang tersebut dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. Lalu impor BKP yang tergolong mewah. PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM itu hanya dikenakan 1 kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha. Ketujuh yaitu tarif PPN dan PPNBM. 1 yaitu tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu 10%. Sedangkan tarif PPN yang diterapkan itu sebesar 0%. Seperti ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Lalu adanya tarif PPNBM. Tarif PPNBM ini dapat diterapkan ke beberapa kelompok, yaitu tarif paling rendah 10% dan yang paling tinggi 200% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu yang ke-8, mekanisme pengenaan PPN. Dapat digambarkan seperti pada saat membeli JKP atau BKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Kedua yaitu faktur pajak. Bukti pemungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang harus dibuat pada akhir bulan, penyerahan barang ataupun JKP setiap penerimaan sebagai tahap pekerjaan. Lalu kemudian yaitu fungsi faktur pajak. Yaitu pertama, peran penting faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti
bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini dapat merugikan si PKP. Lalu yang ketiga yaitu contoh cara bagaimana menghitung PPN dan PPNBM. Contoh, PKPA disebut saja Andi menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta nih. Jadi PPN yang terhutang yaitu 10% dikalikan dari 25 juta. Jadi PPN yang terhutang sebesar Rp2.500.000. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu PPN ataupun pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan yang direstrukturisasi ataupun dimodifikasi. Jadi banyak kelebihan yang ditawarkan. Salah satunya dapat menghapus kewajiban pajak berganda. Untuk barang yang dianggap mewah, ada perlakuan khusus yang dinamakan PPNBM ataupun pajak pertambahan, pajak penjualan atas barang mewah. Itu dia PPNBM. Jadi tarif untuk PPN sebesar 10%, sedangkan PPNBM minimal 10%, yang paling tinggi adalah 200%. Jadi PPN dan PPNBM ini diterapkan untuk menarik pendapatan dari masyarakat secara efektif maupun efisien. Oke, sampai situ saja presentasi dan penjelasan PPT dari saya, yaitu tugas dari mata kuliah hukum pajak. Jika saya akan menutup presentasi saya, jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan, baik yang saya sengaja ataupun tidak, saya sangat meminta maaf kepada semuanya, dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah.